kita sudah sampai ke surat pembayaran. Sekarang kita akan membahas salah satu surat yang mungkin menjadi salah satu surat yang akan kalian temui karena surat ini akan berkenaan dengan proses suatu seleksi, proses rekrutmen dalam suatu organisasi. Ya, ini surat lamaran kerja dan riwayat hidup. Oke, saya akan share screen terkait materi kita pada hari ini. Itu berkaitan dengan surat lamaran kerja bahwa pada umumnya ketika melamar kerja seseorang penting ya untuk menulis surat lamaran kerja yang dilengkapi dengan sebuah resume atau daftar riwayat hidup. Di mana dalam surat lamaran kerja dijelaskan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh pelamar kerja yang cocok atau sesuai dengan posisi atau jabatan yang ditawarkan. Sehingga pelamar kerja harus bisa mengungkapkan poin-poin penting yang relevan dengan persyaratan pekerjaan yang ditawarkan. Berkaitan dengan surat lamaran pekerja, ini berawalan dengan kata lamaran, bahwa lamaran berarti permohonan untuk memperoleh sesuatu. Jaminan surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar kerja untuk kemudian dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Nah, surat lamaran kerja merupakan surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar kerja pada suatu organisasi atau lembaga yang membutuhkan karyawan atau pimpinan pada suatu bidang tertentu. Dengan surat lamaran kerja juga bisa dikatakan sebagai surat dari seseorang yang menyuruhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat suatu organisasi yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Di mana surat lamaran pekerjaan juga dapat didefinisikan sebagai surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan atau agar calon karyawan tersebut diberi pekerjaan oleh calon perusahaan yang dilamarnya. Nah, tindakan para pencari kerja dalam mengirimkan surat lamaran pekerjaan akan menimbulkan beberapa tanggapan dari pihak badan usaha atau instansi yang menawarkan pekerjaan. Beberapa tanggapannya di antara pertama adalah panggilan seleksi, yang kedua adalah penolakan lamaran, dan yang ketiga adalah langsung dipanggil bekerja. Nah, berbicara terkait lamaran pekerjaan, ada beberapa sumber-sumber lamaran pekerjaan yang dapat kita ketahui. Sumber yang pertama adalah sumber lowongan pekerjaan dari media tertentu atau referensi pihak tertentu, di mana sumber-sumber lamaran pekerjaan ini biasanya ada informasi secara tertulis maupun lisan dari orang-orang yang kita kenal maupun dari media informasi seperti media sosial, website maupun eh, flyer terkait informasi pekerjaan. Yang kedua adalah sumber lowongan pekerjaan tanpa sumber tertentu, di mana pada umumnya dalam hal ini kita biasanya mengirimkan sebuah surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan tanpa adanya informasi lowongan. Nah, pada umumnya seseorang yang memerlukan pekerjaan tentu akan mengajukan lamaran setelah ia memperoleh informasi tentang lowongan. Nah, biasanya diperoleh dari teman, kenalan, maupun iklan koran, website, maupun media sosial. Di mana seseorang dapat melamar pekerjaan juga mencoba-coba tanpa ada mengetahui ada tidaknya lowongan pekerjaan pada suatu perusahaan tertentu. Nah, dalam konteks pendekatan dalam membuat sebuah surat lamaran pekerjaan, ada pendekatan yang bisa digunakan. Pendekatan pertama yang sering digunakan adalah pendekatan AIDA, yaitu pendekatan attention, interest, desire, dan action. Lalu ada juga
pendekatan yang berisi terkait unsur-unsur yang perlu dituliskan dalam sebuah surat lamaran pekerjaan, di mana unsur-unsur penting di dalam surat lamaran pekerjaan pertama bisa tesis, yaitu bagian surat yang diawali dengan pernyataan umum atau bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar, lalu argumentasi, yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan, serta penegasan, yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup seperti harapan pelamar dalam salam penutup. Nah, berbicara terkait salah satu pendekatan yang kita bahas, yaitu pendekatan AIDA yang terdiri dari eh, 4 komponen, yaitu komponen pertama adalah attention, di mana komponen ini menekankan perhatian, di mana pelamar kerja harus dapat meyakinkan pihak organisasi atau pencari kerja bahwa pelamar kerja memiliki sesuatu yang bermanfaat atau dapat menumbuhkan rasa tertarik bagi pembacanya. Biasanya dalam surat ini akan menjelaskan ide atau gagasan yang membuat pembaca antusias untuk menyimak apa yang dituliskan oleh pelamar kerja. Lalu, pendekatan dalam AIDA juga terdiri dari unsur interest, yakni eh, menitik beratkan pada hal menarik, di mana pelamar kerja harus dapat menarik perhatian pembaca dengan menjelaskan relevansi pesan-pesan yang disampaikan. Di mana dalam hal ini, pelamar juga perlu menjelaskan dan menegaskan bahwa kualifikasi yang dibutuhkan tersebut relevan dengan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dalam suatu posisi atau jabatan tertentu. Selain dari attention dan juga interest, ada juga unsur yakni desire, yaitu hasrat, di mana pelamar kerja harus dapat menumbuhkan hasrat pembaca untuk mengetahui lebih jauh tentang apa yang dituliskan dalam surat lamaran kerja. Di mana pelamar kerja juga dapat meyakinkan bahwa pembaca mengenai bukti-bukti pendukung yang relevan dengan posisi yang dikehendaki atau yang akan dilamar. Lalu unsur terakhir yaitu action atau tindakan, di mana pelamar kerja harus dapat memberikan saran kepada pembaca untuk mengambil suatu tindakan tertentu yang berkaitan dengan harapan keinginan dalam menulis surat lamaran kerja. Di mana salah satu tindakan tertentu yang dapat dilakukan adalah memberi kesempatan untuk melakukan wawancara kerja atau interview. Nah, dalam menulis surat lamar kerja ada beberapa tata cara yang harus diperhatikan sehingga dalam menyusun surat lamaran pekerjaan para pekerja harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama adalah data pribadi pelamar, di mana dalam hal ini biasanya akan mencantumkan nama dan identitas pribadi seperti tempat tanggal lahir, lalu alamat, nomor telepon hingga alamat email. Lalu yang kedua adalah riwayat pendidikan, yang biasanya adalah pendidikan atau pelatihan yang diikuti selama masa hidup pekerja tersebut. Yang ketiga adalah kecakapan khusus dan yang terakhir adalah pengalaman. Metode data pribadi biasanya itu akan menyebutkan data pribadi pelamar kerja yang biasanya meliputi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, keterangan menikah atau belum menikah, dan status keluarga negaraan. Yang kedua adalah riwayat pendidikan, di mana riwayat pendidikan adalah eh, beberapa dokumen pendukung yang harus disertakan seperti ijazah yang dimiliki melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Lalu yang ketiga adalah kecakapan khusus, di mana kecakapan khusus yang dimiliki misalnya menyetir mobil, mendesain ruangan, menjadi web developer dan lain-lain yang pada dasarnya kecakapan khusus ini adalah beberapa kompetensi teknis yang dimiliki oleh pelamar kerja. Dan yang keempat adalah pengalaman bekerja, di mana pengalaman bekerja di sini tentu yang penting dicantumkan adalah pengalaman yang sejenis dengan jabatan yang dilamarnya atau pengalaman bekerja di bidang lain. Walaupun misalnya bila belum pernah eh, mendapatkan pengalaman kerja, juga bisa disebutkan terkait kemampuan bekerja maupun pengalaman berorganisasi, sebagaimana beberapa posisi itu relevan dengan pengalaman-pengalaman yang kita sertakan.
Nah, dalam konteks fungsi-fungsi surat lamaran pekerjaan, ada beberapa fungsi yang harus perhatikan. Nah, ada satu fungsi utama, di mana fungsi utamanya adalah terdiri dari sebagai alat komunikasi, sebagai bahan pertimbangan, dan sebagai tanda tertulis atau resmi. Di mana sebagai alat komunikasi, fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak tertentu. Lalu yang kedua adalah sebagai bahan pertimbangan, di mana ini sudah dijelaskan di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dengan informasi yang terjadi bahwa adanya sebuah analisis kebutuhan, bagaimana surat ini menjadi sebuah pertimbangan bagi perusahaan dalam menerima pelamar kerja. Lalu yang terakhir adalah sebagai tanda tertulis atau resmi, di mana salah satu fungsi ini merupakan fungsi hadirnya surat lamaran berarti adalah adanya atau tanda hadirnya permohonan terkait pertimbangan dalam menerima pekerjaan. Selain dari fungsi utama tersebut, ada beberapa fungsi lainnya, di antaranya adalah fungsi memperkenalkan diri, fungsi menjelaskan motivasi, fungsi menunjukkan kualifikasi, fungsi menunjukkan keterampilan berkomunikasi, dan fungsi membangun hubungan. Nah, dalam konteks pembuatan sebuah surat lamaran pekerjaan, ada beberapa bagian-bagian yang tentu menjadi perhatian yang harus kita tulis. Nah, bagian-bagian surat lamaran pekerjaan diantaranya ada nama kota dan tanggal pembuatan, ada lampiran dan perihal, ada alamat surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya, lampiran surat lamaran, di mana yang dimaksud dengan lampiran adalah segala sesuatu yang disertakan atau dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Maksudnya adalah untuk mempertegas atau memperkuat surat tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi pihak badan usaha atau perusahaan yang menawarkan pekerjaan atau posisi tertentu. Sehingga dengan adanya surat lamaran pekerjaan, perlu kita melampirkan beberapa hal yang relevan sesuai dengan permintaan yang dilakukan oleh pihak badan usaha maupun perusahaan. Berikut adalah contoh-contoh dari surat lamaran pekerjaan. Nah, dari beberapa contoh-contoh surat lamaran pekerjaan, memang ada beberapa perusahaan atau badan usaha yang memang menetapkan format-format tertentu ya dalam melakukan atau menulis surat lamaran pekerjaan. Ini salah satunya adalah surat yang di samping sini merupakan salah satu surat lamaran pekerjaan yang berasal formatnya dari instansi kepolisian dan TNI ya. Dalam hal ini ada beberapa lampiran-lampiran yang penting untuk dilampirkan. Di samping itu dalam surat ini juga harus disertakan tanda tangan di atas sebuah materai seperti itu. Jadi memang format surat ini surat yang memang sudah diformatkan oleh salah satu instansi, khususnya instansi pemerintahan. Nah, ini yang di samping juga bisa kita lihat. Nah, ini salah satu surat dari salah satu instansi BUMN. Nah, ini dari Pertamina ya, di mana juga beberapa instansi atau perusahaan dari BUMN juga sudah menetapkan beberapa format atau template terkait surat lamaran pekerjaan yang memang kita tinggal mengisi beberapa data pribadi dan juga melampirkan eh, beberapa dokumen yang perlu disertakan. Oke, selanjutnya adalah daftar riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup atau riwayat hidup adalah catatan singkat tentang gambaran diri seseorang. Selain berisi data pribadi, gambaran dalam riwayat hidup biasanya meliputi keterangan tentang pendidikan, pengalaman, dan keahlian, di mana dengan data di dalam riwayat hidup akan merefleksikan gambaran kemampuan dan kualifikasi seseorang dari sepanjang hidupnya.
Di mana dengan adanya daftar riwayat hidup, tentu ini merupakan salah satu bukti dokumen ya, yang berisi informasi atau rangkuman mengenai perjalanan atau pengalaman individu selama hidupnya, di mana data-data tersebut bisa berupa pendidikan yang pernah diampu, organisasi yang pernah diikuti, keterampilan yang dimiliki, maupun prestasi-prestasi yang pernah diraih. Daftar riwayat hidup juga bisa disebut dengan resum, bisa juga disebut sebagai curriculum vitae, di mana dokumen dalam daftar riwayat tersebut merupakan salah satu alat yang penting untuk memperkenalkan diri terhadap perusahaan atau terhadap orang lain. Di mana dengan adanya pengenalan diri tersebut dapat diberikan kepada calon perusahaan atau lembaga yang relevan yang menawarkan sebuah pekerjaan, di mana pada dasarnya baik CV maupun daftar riwayat hidup itu sama-sama mencantumkan informasi diri seperti biodata singkat, pengalaman pendidikan, organisasi, hingga keahlian yang dimiliki. Nah, ini ada beberapa isi riwayat hidup yang seyogyanya bisa diisi dalam mengisi sebuah daftar riwayat hidup. Di antaranya adalah data pribadi, pendidikan, pengalaman kerja, keterangan lain, dan referensi pribadi. Yang pertama adalah data pribadi. Keterangan yang perlu dicantumkan di dalam data pribadi adalah yang terpenting saja. Data pribadi yang dicantumkan dalam riwayat hidup biasanya meliputi nama, tanda tanggal kelahiran yang berasal dari nomor KTP atau nomor SIM, lalu alamat dan domisili. Dan adapun beberapa data lainnya seperti keluarga negaraan, suku bangsa, agama, tinggi dan berat badan, pencantumannya sebenarnya lebih kondisional ya, di mana agar disesuaikan terlebih dahulu dengan situasi maupun kondisi yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan. Berikut adalah contoh bagaimana kita menuliskan sebuah data pribadi yang terdiri dari nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, status, nomor telepon, dan email. Aduh, sorry. Yang kedua, isi yang perlu kita cantumkan dalam riwayat hidup atau daftar riwayat hidup adalah riwayat pendidikan atau pendidikan. Untuk menulis riwayat pendidikan sebagai subbagian riwayat hidup perlu diperhatikan beberapa urutan penulisan sebagai berikut. Nah, jika pada subjudul ditulis pendidikan, maka urutan penulisannya adalah terbalik ya. Dimulai dari pendidikan tertinggi, lalu menurun ke tingkat pendidikan yang lebih rendah. Jadi bisa ditulis dari yang tertinggi misalnya adalah sarjana, SMA, dan SMP. Namun jika pada subjudul ditulis riwayat pendidikan, maka urutan penulisannya harus dimulai dari pendidikan yang terendah terlebih dahulu. Jadi kalian bisa menuliskan dengan secara terbalik, yaitu mulai dari SMP, SMA, hingga misalnya sarjana. Lalu selain itu juga jika pernah mengikuti pendidikan di luar negeri, di samping di dalam negeri, hal ini bisa menuliskan terlebih dahulu pendidikan dalam negeri. Misalnya pada tahun 1997, ia lulus sarjana ekonomi di universitas di dalam negeri, sedangkan pada tahun 1999 dia lulus magister di luar negeri. Terakhir, jika pernah mengikuti pendidikan non formal di samping pendidikan formal, maka penulisan terkait pendidikan non formal akan dikebelakangkan kan ya, bahwa yang ditulis terlebih dahulu adalah pendidikan formal, walaupun pada rentang waktu tersebut uh, terdapat suatu pendidikan secara non formal. Seperti contoh di berikut bahwa tahun 1994 ia tamat SMA, 1997 dia tamat D3, sedangkan di antara 94 dan 97 itu pada tahun 1995 dia mengikuti salah satu pendidikan non formal yaitu kursus bahasa Inggris di PPIA. Selanjutnya adalah isi riwayat hidup yang harus kita isi adalah pengalaman bekerja, di mana pelamar yang telah memiliki pengalaman bekerja dapat mencantumkan dalam riwayat hidup.
di mana pengalaman itu disusun secara kronologis, masing-masing dimulai dengan menyebutkan kapan bekerja dari tahun berapa sampai tahun berapa, menjabat sebagai apa, pada perusahaan apa, di mana dan mengapa berhenti bekerja bila memang pelamar tersebut berhenti secara baik-baik. Contohnya, misalnya dalam Mei 1992 sampai Agustus 1996, ia bekerja sebagai tenaga administrasi pada kantor pengacara JB Matulaya Hab di Jalan Kenangan nomor 35 Jakarta Pusat. Sedangkan jika memang dia akan menulis mengapa berhenti bekerja dari tempat itu, maka dia akan menuliskan alasan terkait mengapa ia berhenti secara baik-baik. Seperti misalnya berhenti karena melanjutkan studi ke luar negeri, berhenti karena mengalami sakit misalnya juga bisa, dan sebagainya. Yang keempat adalah keterangan lain, di mana data yang tidak dapat dimasukkan ke dalam subjudul yang sudah ada dapat dikelompokkan ke dalam satu subjudul tersendiri. Dalam bagian ini dapat dimasukkan keterangan tentang keahlian khusus, misalnya penguasaan bahasa asing, pemilikan sertifikat, kegemaran pribadi, dan lain-lain. Di mana semua data yang masuk keterangan lain adalah sesuatu yang tidak diperoleh melalui pendidikan formal, melainkan didapatkan melalui pengalaman maupun kursus yang tergolong sebagai pendidikan non formal. Mana keterangan yang akan dicantumkan hendaknya yang relevan dengan bidang yang dilamar. Sehingga dengan adanya kegamaran pelamar misalnya yang bertentangan dengan bidang tersebut, sebaiknya kemauan tersebut tidak usah untuk dicantumkan. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu referensi pribadi, di mana yang dimaksud dengan referensi pribadi adalah keterangan dari orang-orang tertentu tentang diri pelamar. Di mana di dalam surat lamaran tersebut, pelamar dapat menunjukkan orang-orang tertentu sebagai referensinya. Di mana orang yang dapat ditunjuk sebagai referensi sewaktu melamar pekerjaan adalah mantan atasan, mantan dosen atau teman dekat atau kolega, orang-orang yang mengenali calon pelamar tersebut, di mana orang-orang tersebut dapat menerangkan dari sudut pandangnya sesuai dengan posisi masing-masing terkait siapa yang melamar, bagaimana kehidupannya, prestasinya apa, bagaimana kejujurannya, dan hal-hal lain yang ingin diketahui oleh pejabat kantor yang dilamarnya. Ini adalah contoh terkait daftar riwayat hidup, di mana dalam riwayat tersebut ada ringkasan yang biasanya akan diletakkan di bawah foto atau di bawah nama. Lalu ada pendidikan, pengalaman kerja, ada kontak person, ada kemampuan, dan juga ada keterampilan bahasa. Ini juga contoh daftar riwayat hidup lainnya yang lebih lengkap. Di dalam riwayat hidup tersebut ada profil, ada riwayat pendidikan, pengalaman magang, sertifikat, hobi, kontak, keterampilan bahasa, keterampilan software, dan kepribadian yang dimiliki. Ini juga contoh-contoh yang lainnya, dan ini juga contoh-contoh yang lainnya. Oke, sampai sini terlebih dahulu. Ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Sebelumnya mohon maaf, izin off cam karena saya di Jakarta Utara lagi hujan, Pak. Dan apa wifi-nya tuh agak-agak ini gitu. Mau nanya ini aja, kan kita misalnya punya pengalaman gitu di kerja apa gitu, kan di apa di perusahaan apa gitu. Terus misalnya em, kita sebagai admin gitu kan. Terus apakah harus di list gitu Pak? Apa di riwayat riwayat itunya kayak pekerjaan admin tuh apa aja. Jadi kayak apa apa tulis aja adminnya aja gitu. Oke, kalau kita membuat suatu
surat lamaran pekerjaan atau daftar riwayat hidup yang berbicara terkait pengalaman kerja, tentu kita pertama harus mencantumkan ya jabatan atau posisi yang kita pernah kerjakan itu apa. Misalnya apakah admin, apakah sekretaris, misalnya. Itu hal yang penting pertama kita cantumkan. Yang kedua adalah mencantumkan penjelasan dari posisi tersebut. Tentu sebenarnya ini merupakan salah satu yang sering terlewatkan ya oleh pelamar kerja, di mana kadang-kadang kita lupa mendeskripsikan terkait posisi yang pernah kita kerjakan. Misalnya saya pernah bekerja sebagai staf administrasi dalam perusahaan X, misalnya seperti itu. Di tahun dari 2000X sampai 20XX, misalnya seperti itu. Seharusnya dalam mengisi sebuah daftar riwayat hidup kita harus menjelaskan terkait jabatan atau posisi tersebut. Apakah misalnya dalam posisi tersebut kita mengerjakan relevan nggak dengan jabatannya pertama. Yang kedua adalah yang biasanya HRD lihat dalam kita menulis deskripsi terkait pekerjaan tersebut adalah terkait relevansi ya. Misalnya kalau misalnya sekretaris, hmm, pasti ada job desknya tertentu kan. Tapi kalau misalnya kita secara asal mengisi terkait job desk tersebut itu akan dipertanyakan. Sehingga uh, nantinya kita akan dipertanyakan terkait relevansi terkait posisi dan job desk. Sehingga sebisa mungkin dalam konteks tertentu kita harus bisa menuliskan penjelasan akan jabatan atau posisi yang pernah kita ampu atau pernah kita kerjakan. Sehingga itu akan menjelaskan bahwa oh ternyata benar loh dia sebagai dosen misalnya itu menjalankan tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Sehingga itu bisa dikategorikan sebagai dosen. Sehingga dalam hal itu akan mempengaruhi eh, terkait keputusan yang akan dibuat oleh perusahaan yang dilamar, apakah ia akan menerima atau tidak. Konsekuensinya, bila mana tidak dideskripsikan, tentu ini akan menjadi nilai kurang ya terhadap kualitas sebuah daftar riwayat hidup, di mana beberapa perusahaan mungkin akan mencoba memilih orang-orang yang mendeskripsikan sehingga dia mengetahui apakah ada bias atau tidak terkait relevansi pekerjaan dan posisinya. Sehingga itu akan meningkatkan potensi diterima atau tidaknya calon pelamar dalam suatu perusahaan. Seperti itu. Oh gitu ya Pak. Terus kalau misalkan misalnya nih kita mau ngelamar di perusahaan itu, tapi kita baru ini nih, baru lulus gitu kan. Terus tapi kita punya kayak apa? Punya sertifikat-sertifikat gitu Pak yang memumpuni. Itu ditaruhnya tuh di setelah riwayat itu apa ditaruhnya di mana ya Pak? Nah, tadi saya sudah jelaskan terkait subbagian keterangan lain ya. Nah, biasanya beberapa orang yang fresh graduate yang tidak memiliki pengalaman, tentu dia tidak bisa asal ya dalam mencantumkan pengalaman pekerjaannya. Apalagi kalau misalnya pengalaman bekerja mungkin punya, tapi tidak relevan dengan posisi yang baru dilamar. Nah, ini kita harus hati-hati sekali ya dalam membuat sebuah daftar riwayat hidup bila mana memang tidak relevan dengan pengalaman kita. Nah, itu salah satunya caranya adalah kita bisa menyertakan terkait skill atau keterampilan yang kita punya yang sesuai dan relevan. Misalnya yang kamu sebutkan tadi kayak sertifikat kompetensi, terkait misalnya pelatihan, yang memang sertifikat kompetensi dan pelatihan yang kamu ikuti itu relevan dengan memenuhi kebutuhan dalam suatu pekerjaan atau pada posisi tertentu. Nah, lebih baik dibanding kamu harus menuliskan apa namanya pengalaman bekerja yang sejatinya itu sangat jauh relevansinya dengan posisi yang akan kamu lamar pada saat itu sehingga tentu itu akan menjadi nilai tambah ya walaupun kamu tidak memiliki pengalaman pekerjaan kamu fresh graduate tapi kamu memiliki beberapa skill dan keterampilan yang sesuai dengan suatu jabatan sehingga itu akan menjadi nilai tambah bagi daftar riwayat hidup kamu seperti itu. Oh oke Pak, berarti kalau misalkan kita kita punya pengalaman sebagai barista nih, tapi kita mau ngituin apa?
ngelamar jadi sekretaris itu kan nggak mumpuni banget ya. Tapi kan kita sarjana administrasi gitu ya. Kan jadi jadi sangat memumpuni, jadi bisa aja mumpuni karena ada sertifikat itu ya, Pak. Ya, itu beberapa yang saya temukan dalam dunia HRD ya, bahwa mereka lebih mempertimbangkan orang yang sebenarnya memiliki relevansi atas kompetensi atau kapabilitas yang dimiliki seseorang dibandingkan memiliki pengalaman yang banyak, tapi dari sekian banyaknya pengalaman tersebut tidak ada yang relevan. Sehingga dengan halnya tersebut itu akan mengindikasikan adanya biaya yang lebih banyak. Kenapa? Karena organisasi atau perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk eh, istilahnya mengisi kompetensi lagi yang sesuai dengan jabatan tertentu. Nah, dia pertimbangan dari perusahaan tentu akan mengambil sebuah karyawan atau seorang karyawan yang relevan dengan kemampuannya sebagai sekretaris walaupun dia sebelumnya memang belum memiliki pengalaman tertentu. Oke, begitu, Mutia. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas jawabannya. Oke, yang lain satu lagi mungkin baru kita lanjut ke membahas surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Silakan saya mau bertanya. Ada yang pernah melamar pekerjaan di sini? Ini kok aku nggak diterima-terima nih sama hostnya nih. Nggak salah apa sih? Oke, kalau tidak ada, nah, kita lanjut saja membahas surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris ya. Jangan Nggak bisa tahan lama. Ini coba. Iya. Dalam korespondensi bahasa Inggris, surat lamaran pekerjaan bisa disebut juga sebagai application letter atau job application letter, di mana job application letter atau yang biasa dikenal sebagai cover letter juga bisa, adalah surat yang menjelaskan terkait kemampuan dan pengalaman yang singkat terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar, di mana application letter adalah sebuah surat resmi yang ditulis untuk melamar pekerjaan sebagai sesuatu yang penting bila seseorang ingin melamar pekerjaan, di mana application letter umumnya berisi informasi pribadi penulis dan alasan mengapa penulis melamar untuk posisi tertentu. Di dalam surat ini ditunjukkan kepada perusahaan yang dituju bersamaan dengan resume atau CV, di mana job application letter berguna untuk memperkenalkan diri pelamar pekerja dan latar belakang yang singkat kepada recruiter, yang mana isinya adalah perkenalan diri atau kemampuan yang dimiliki terkait posisi atau pekerjaan yang kamu lamar. Di mana social function dari application letter diantaranya sebagai written proof dalam melamar pekerjaan, sebagai media komunikasi dan juga sebagai considering dalam melamar sebuah pekerjaan. Beberapa bagian dalam aplikasi application letter atau surat lamaran pekerja terdiri dari heading, opening greeting,
introduction paragraph, highlight paragraph, closing paragraph, complimentary clause, dan signature and name. Di mana heading sesuai namanya merupakan salah satu bagian awal surat atau kepala surat yang isinya adalah informasi, kontak yang terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, dan email. Sedangkan opening greeting bagian ini berisi salam pembuka dalam bahasa formal, di mana biasanya pada bagian ini kita biasanya menuliskan kata dear yang kemudian diikuti dengan nama penerimanya atau dengan tanda koma. Selanjutnya, introduction paragraph, di mana bagian ini merupakan paragraf pembuka yang berisi penjelasan bahwa kalian sebagai pelamar sedang melamar pekerjaan pada posisi tertentu. Lalu yang terpenting yaitu highlighting paragraph. Sesuai namanya, bagian ini adalah bagian yang paling penting alias highlight dari surat lamaran pekerjaan. Di mana bagian ini merupakan paragraf yang intinya berisi kualifikasi dan kemampuan khusus yang dimiliki oleh pelamar kerja. Lalu, surat ini juga dilengkapi dengan closing paragraph, complimentary clause, dan juga signature. Adapun beberapa key elemen atau elemen kunci dalam menulis application letter, diantaranya terdiri sender address, lalu ada date, ada company address, salutation, opening paragraph, body, closing paragraph, dan closing. Namun dalam konteks menyusun sebuah surat lamaran kerja dalam bahasa Inggris ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama adalah menggunakan bahasa formal yang formal dan sopan. Lalu yang kedua, untuk bagian surat yang menjelaskan tentang keahlian yang dimiliki dan keadaan di masa saat ini, beberapa referensi menyarankan untuk menggunakan simple present tense. Sedangkan pada bagian surat yang menjelaskan prestasi di masa lampau, bisa menggunakan simple past tense. Berikut adalah contoh-contoh dari surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris. Ini guys, PPD. Mana sini? PPD ini. Daftar riwayat hidup dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan curriculum vitae, di mana daftar riwayat hidup atau curriculum vitae adalah dokumen yang berisi deskripsi singkat mengenai informasi pribadi, pendidikan, kualifikasi, minat, dan pengalaman kerja. Di mana tujuan dari curriculum vitae adalah memberikan gambaran yang komprehensif terhadap latar belakang orang sebagai pelamar pekerjaan. Fungsi dari adanya curriculum vitae adalah alat yang digunakan untuk mengenalkan diri dan memberikan gambaran tentang latar belakang kepada perusahaan yang biasanya disertakan dalam surat lamaran pekerjaan. Di mana dokumen curriculum vitae ini biasanya disusun dalam bahasa Inggris dengan singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Nah, ngomong terkait resume atau kurikulum vitae dalam korespondensi bahasa Inggris, ternyata ada beberapa perbedaan. Walaupun kita dalam konteks bahasa Indonesia, kita sering menggunakan kata CV dan resume secara bergantian. Tetapi hati-hati saat penyebutnya dalam bahasa Inggris, karena CV dan resume seringkali dianggap sama, tapi keduanya tidak sama di beberapa negara. Nah, resume itu adalah sebuah dokumen yang include education, experience, dan skills, yang mana dalam hal ini biasanya itu fokus kepada pembuatan daftar riwayat hidup secara ringkas. Di mana beberapa negara yang mengatakan resume bahwa resume adalah sebuah dokumen daftar riwayat hidup yang terdiri dari maksimal 1 halaman. Sedangkan CV itu dikatakan sebagai daftar hidup yang lebih panjang, yang terdiri 2 halaman atau lebih, yang menunjukkan reputasi profesional. Di mana dalam konteks ini kita bisa menyebut CV di beberapa negara di bagian
eh, Inggris, Irlandia atau Selandia Baru. Sedangkan resume biasanya lebih digunakan di beberapa negara bagian Amerika Utara maupun Amerika Selatan, di mana beberapa negara-negara jajahan Inggris tentu akan lebih menyebutnya sebagai CV atau kurikulum vitae. Nah, isi dari daftar riwayat hidup atau konten yang ada dalam kurikulum vitae dalam hal ini mencakup beberapa komponen yang penting untuk memberikan gambaran lengkap tentang diri seseorang. Di antaranya adalah deskripsi diri, pendidikan dan pelatihan, pengalaman organisasi atau pengalaman kerja, kemampuan teknis atau keahlian khusus, serta pencapaian profesional. Sedangkan elemen kunci dalam membuat sebuah CV ada 3, di antaranya adalah basic information yang terdiri dari informasi atas eh, pribadi, yaitu informasi yang berkenaan dengan nama, berkenaan dengan nomor telepon, hingga alamat rumah. Sedangkan elemen kunci yang kedua adalah spesial informasi yang biasanya terdiri dari latar belakang pendidikan, penghargaan, dan juga pengalaman dalam organisasi maupun pekerjaan. Terakhir adalah skills, di mana dalam hal ini biasanya yang dipaparkan adalah sebuah keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar pada posisi tertentu. Nah, berikut adalah example dari kurikulum vitae. Namun berbicara terkait pembuat sebuah CV atau kurikulum vitae ada beberapa yang harus kita perhatikan. Sorry, apakah saya masih ada di dalam room? Mati tadi. Masih dari nyari masih soal. Banyak. Masih, Kak. Ya. Ya, dalam membuat sebuah CV ada beberapa yang harus sorry. Ini dari pagi laptop saya agak bermasalah. Oke, dalam membuat CV ada beberapa catatan yang harus kita perhatikan. Pertama adalah informasi pribadi, berbeda dengan CV berbahasa Indonesia. Dalam pembuatan CV bahasa Inggris, ada beberapa hal yang tidak perlu untuk dibahas ya dalam membuat sebuah CV. Nah, dalam hal yang harus ditulis, diantaranya hanya biasanya ya, nama depan dan belakang, nomor telepon, alamat email, kota atau wilayah tempat tinggal, serta profil LinkedIn jika memiliki suatu media sosial tertentu. Yang kedua adalah profil, di mana menulis profil dalam CV bahasa Indonesia kini sebenarnya sudah lumrah ya, membuat sebuah ringkasan profil, di mana ringkasan profil ini adalah sebuah bagian di dalam CV bahasa Inggris yang tujuannya adalah memperkenalkan diri dan memberikan ringkasan singkat tentang pengetahuan, keahlian, dan target profesional yang akan dicapai di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah foto, di mana di Indonesia tentu CV biasanya disertakan foto resmi bagi pelamar karena membuat CV terlihat lebih personal. Namun ini cenderung terlihat berbeda dengan pembuatan CV di luar negeri, terutama di Inggris dan Amerika, di mana foto dianggap tidak perlu karena tidak memberikan informasi tentang kemampuan profesional Anda.
Bahkan menurut saya pribadi bahwa adanya foto ini sebenarnya menimbulkan suatu praktik KKN ya, karena kadang-kadang orang hanya memperlihatkan wajahnya saja, sehingga banyak elemen-elemen yang kadang-kadang itu merugikan. Karena misalnya ada definisi terkait menerima suatu karyawan itu ya berdasarkan tingkat apa namanya ketampanannya, kecantikannya misalnya seperti itu. Sebenarnya benar ya yang dilakukan di Inggris dan Amerika, mereka cenderung lebih menghapus foto dalam membuat sebuah daftar riwayat hidup. Lalu yang keempat adalah panjang CV, di mana tingkat keringkasan dalam membuat sebuah daftar riwayat hidup, di mana di Indonesia beberapa orang menulis CV dalam satu halaman maupun dua halaman, atau bahkan lebih, namun di beberapa negara seperti di Amerika, panjang CV hanya satu halaman. Bahkan di Inggris eh, ada aturan lain terkait membuat CV maksimal itu ya dua halaman. Lalu yang terakhir adalah bahasa Inggris Britania atau Amerika, di mana dalam membuat sebuah CV kita juga harus memilih ya jenis bahasa Inggris yang akan digunakan dalam membuat sebuah CV. Apakah kita akan menggunakan bahasa Inggris dengan aksen Britania atau bahasa Inggris dengan aksen Amerika? Ini juga bisa disesuaikan dengan perusahaan yang akan dilamar. Jika perusahaannya dari Amerika, kita bisa utamakan menggunakan apa membuat sebuah CV dari aksen Amerika, atau dari Britania kita bisa menggunakan aksen bahasa Inggris Britania. Juga kita bisa melihat terkait bahasa Inggris yang dari bukan Amerika dan Inggris. Dan dalam hal ini kita juga harus konsisten ya. Apakah Inggris yang kita pakai itu adalah Inggris Britania atau Inggris Amerika. Kita bisa melihat biasanya dari negara-negara ya. Apakah misalnya negara tersebut adalah negara bekas jajahan Inggris atau bukan. Biasanya kalau misalnya negara tersebut adalah bekas jajahan negara Inggris, seperti Malaysia, seperti Singapura misalnya ya, itu kita bisa menggunakan aksen bahasa Inggris Britania seperti itu. Oke, sampai sini terkait pembahasan surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Ada yang mau ditanyakan? Tugas di mana ya? Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ini materi terakhir kita. Nanti minggu depan akan diisi oleh Bu Ovi. Bu Ovi akan membahas terkait daftar koreksi surat. Mungkin juga nanti akan dibahas ya teknis terkait pengerjaan UASnya seperti apa dengan Bu Ovi. Mungkin hari ini eh, jadi pertemuan kita yang terakhir membahas surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait materi kita pada hari ini. Saya yakin kalian bisa ya membuat surat lamaran pekerjaan dan juga daftar riwayat hidup, karena banyak sebenarnya ya template-template terkait membuat sebuah surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup, apalagi dalam konteks di Canva. Canva itu banyak sekali ya template-template CV, template resume dan sebagainya.
yang tinggal kalian isi dengan data pribadi dan sebagainya. Tapi ingat beberapa ketentuan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa membuat sebuah surat lamaran pekerjaan dan CV itu ya membutuhkan nilai-nilai objektivitas dan kejujuran ya. Jangan sampai kita membuat sebuah CV yang nantinya tidak bisa kita pertanggungjawabkan sehingga itu akan berpengaruh ya dalam dunia pekerjaan, dalam karir Anda sendiri seperti itu. Oke, kalau misalnya tidak ada, kita tunggu dulu. Saya akan berusaha untuk menghubungi Bu Ovi. Apakah Bu Ovi akan masuk pada hari ini atau seperti itu? Mohon ditunggu terlebih dahulu ya. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan, silakan. Pak, saya mau nanya. Sebelumnya maaf, saya on cam, soalnya sinyalnya jelek. Iya, nggak apa-apa kok. Nih, Pak, saya mau nanya, kalau misalkan nih, kita tuh